Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Ridwan, jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi etika dan hukum kesehatan masyarakat. Etika menurut Barton berasal dari kata Yunani kuno yaitu ethos, sedangkan dalam bentuk tunggal yaitu adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari ethos adalah to ether, artinya adat kebiasaan. Secara etimologi ada dua pendapat mengenai asal-usul kata etika, yakni pertama, etika berasal dari bahasa Inggris yang disebut dengan etik, yang berarti suatu sistem, prinsip moral, aturan, atau cara berperilaku. Kedua, etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti etikos, yang mengandung arti penggunaan, karakter, kebiasaan, kecenderungan, dan sikap yang mengandung analisis konsep-konsep seperti harus, mesti, benar, salah, mengandung pencarian ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral, serta mengandung pencarian kehidupan yang baik secara moral. Tujuan etika kesehatan. Etika kesehatan bertujuan mengatur bagaimana bertingkah laku dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan, menentukan aturan-aturannya, mengatur bagaimana menangani suatu masalah yang berkaitan dengan etik agar tidak menjadi suatu hal yang masuk ke ranah hukum atau menimbulkan efek hukum bagi diri sendiri maupun pasien atau klien. Hukum kesehatan pada pokoknya mengatur tentang hak, kewajiban, fungsi, dan tanggung jawab para pihak terkait dalam bidang kesehatan. Hukum kesehatan memberi kepastian dan perlindungan hukum kepada pemberi dan penerima jasa layanan kesehatan. Definisi etika kesehatan. Yang pertama, etika kesehatan masyarakat adalah suatu tatanan moral berdasarkan sistem nilai yang berlaku secara universal dalam eksistensi, mencegah perkembangan risiko pada individu, kelompok, dan masyarakat yang mengakibatkan penderita sakit dan kecacatan, serta meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk hidup sehat dan sejahtera. Yang kedua, etika kesehatan masyarakat sangat berbeda dengan etika kedokteran yang menyatakan bahwa dalam menjalankan pekerjaan kedokteran, seorang dokter janganlah dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan pribadi. Seorang dokter harus senantiasa mengingat kewajiban melindungi hidup makhluk insani. Seorang dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Seorang dokter harus tetap memelihara kesehatan dirinya. Prinsip-prinsip etika kesehatan. Yang pertama, otonomi. Prinsip otonomi yaitu prinsip yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien, dan merupakan kekuatan yang dimiliki pasien untuk memutuskan suatu prosedur medis. Prinsip moral inilah yang kemudian melahirkan konsep informed consent. Yang kedua, berbuat baik. Berbuat baik adalah prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang bertujuan untuk kebaikan pasien atau penyedia keuntungan dan menyeimbangkan keuntungan tersebut dengan risiko dan biaya. Yang ketiga, tidak merugikan. Prinsip tidak merugikan adalah prinsip menghindari terjadinya kerusakan atau prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Prinsip ini dikenal sebagai primum non nocere atau above all do no harm. Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada klien atau pasien. Yang keempat, kerahasiaan. Institusi kesehatan akan menjaga kerahasiaan informasi yang bisa merugikan seseorang atau masyarakat. Aturan dalam prinsip kerahasiaan adalah informasi tentang pasien harus dijaga. Segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan pasien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan pasien. Tidak ada seorang pun dapat memperoleh informasi tersebut kecuali jika diizinkan oleh pasien dengan bukti persetujuan. Yang kelima, menepati janji.
Prinsip menepati janji dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Tenaga kesehatan setia pada komitmen dan menepati janji serta menyimpan rahasia pasien. Ketaatan kesetiaan adalah kewajiban seseorang untuk mempertahankan komitmen yang dibuatnya. Selanjutnya, hukum. Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat. Hukum kesehatan adalah peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelayanan kesehatan atau merupakan ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan. Yang terlibat di dalam hukum kesehatan adalah perorangan, lapisan masyarakat, penyelenggaraan kesehatan, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan kesehatan, dan ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum. Perbedaan antara etika dan hukum. Etika disusun berdasarkan kesepakatan anggota profesi, sedangkan hukum disusun oleh badan pemerintahan. Etika tidak seluruhnya ditulis, sedangkan hukum tercantum secara terinci dalam kitab undang-undang dan lembaran atau berita acara. Yang ketiga, sanksi terhadap pelanggaran etika berupa tuntutan. Sanksi terhadap pelanggaran hukum berupa tuntutan. Penyelesaian pelanggaran etika tidak selalu disertai dengan bukti fisik. Penyelesaian pelanggaran hukum diselesaikan melalui bukti fisik. Ruang lingkup hukum kesehatan. Hukum kesehatan memiliki cakupan yang lebih luas daripada hukum medis. Hukum kesehatan tidak dimuat dalam satu kitab khusus seperti halnya kitab undang-undang hukum perdata atau kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum dagang. Hukum kesehatan dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesehatan manusia atau peraturan perundang-undangan lainnya yang memuat pasal atau ketentuan mengenai kesehatan manusia. Demikian materi dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.